Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Walaupun masih melakukan ibadah virtual, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Untuk itu, Tante ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan semangat. Dengan lagu yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Yang kedua, aku siap dan melakukan. Yang ketiga, segala puji syukur. Dan yang keempat, baca kitab suci. Untuk itu adik-adik, kita puji Tuhan dengan lagu yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Dan melakukan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Baiklah adik-adik, kembali kita untuk memulai ibadah kita dengan lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa
Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, sebentar kita akan memulai ibadah virtual online sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak kami yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu berkat kesehatan jasmani dan rohani. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Untuk itu Tuhan, berkenanlah hadir di hati kami, ajari kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita buka Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Haleluya. 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 Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini. Tetapi sebelumnya, masih ingatkah adik-adik semuanya ayat hafalan minggu lalu? Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Darwin Napitipulu. Saya dari Galilea. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis di Matius 26 ayat 39b. Semuanya adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita ulang sekali lagi. Matius 26 ayat 39b. Demikian bunyinya, kita sama-sama membaca. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita ulang ya adik-adik. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Baiklah adik-adik kami sekolah minggu, kita akan menyambut firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1.
anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan kerendahan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu, sehingga kami memperoleh panjang umur, kesehatan, sukacita, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan Tuhan telah memperbolehkan kami untuk beribadah hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon berkatilah pendengaran, hati dan pikiran kami untuk tetap fokus, mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu tetap semangat dan tetap bersukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah hari ini, Minggu 28 Februari 2021, tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Demikian tertulis, maka sampailah bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan saya, mengingatkan anak-anak sekolah minggu, mengingatkan kita semua yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kita senantiasa tetap berdoa dan berjaga-jaga. Mungkin kalian pernah
mendengar lagu dengan judul Berdoa dan Berjaga-jaga, dan di doa ibuku namaku disebut. Dan hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Mungkin kalian juga sudah pernah dan sering diingatkan oleh orang tua supaya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun dari tidur, berdoa sebelum berangkat ke gereja atau sebelum berangkat ke sekolah. Berdoa sebelum mungkin pada saat mau main. Dan juga orang tua juga sering mengingatkan kalian untuk waspada, berhati-hati, juga supaya tidak ngantuk pada saat belajar. Pada saat mau melakukan perjalanan, misalnya pergi ke sekolah, pergi ke gereja, hati-hati nak ya di jalan. Hati-hati nak ya pada saat bermain. Dan lain sebagainya. Mengingatkan kamu anak-anak sekolah minggu supaya tetap berjaga-jaga dan waspada menjalani hidup. Adik-adik sekolah minggu, mungkin pada saat belajar sering ngantuk ya. Matanya terasa berat. Terlebih kalau di sekolah, kalau sudah jam 12 tengah hari. Adik-adik sekolah minggu, pada saat mata kita terasa berat, ngantuk, ya cuci muka ya supaya segar kembali. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya, berdoa dan berjaga-jaga tidak dapat dipisahkan, dan keduanya saling berkaitan, saling terkait. Berdoa itu bagian dari berjaga-jaga, dan sebaliknya, berjaga-jaga itu bagian dari berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Berarti jika kita tidak berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Berdoa merupakan suatu relasi atau hubungan manusia dengan Allah yang di dalamnya ada komunikasi, ada pujian kepada Tuhan, ada rasa syukur kita kepada Tuhan, ada pengharapan kita kepada Tuhan, dan ada pengakuan atas keberadaan Allah yang transendental di dalam kehidupan kita. Sedangkan berjaga-jaga itu, yaitu tidak tertidur atau terjaga, waspada, hati-hati, tidak lengah atau tetap fokus. Kita berdoa kepada Tuhan dan selalu berjaga-jaga supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya berada di Getsemane. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Kemudian Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga, yaitu sebanyak 2 kali. Kemudian Yesus membangunkan murid-muridnya sebanyak 2 kali.
Dan 3 kali murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, didapati oleh Yesus sedang tertidur. Mungkin ya murid-muridnya ya sudah sedang kelelahan menempuh perjalanan sampai ke Getsemane. Dan pada saat itu juga sudah keadaan malam. Mungkin murid-muridnya jadi terngantuk, bisa tertidur. Namun di keadaan seperti itu diingatkan oleh firman Tuhan ini kita supaya tetap berjaga-jaga. Yang seharusnya yang Yesus sedang berdoa, maka murid-muridnya juga harus berdoa dan berjaga-jaga. Demikian juga kalaulah di rumah kita orang tua berdoa, kita juga ikut berdoa, bukan berbicara. Demikian juga di sekolah minggu. Kalau misalnya guru-guru sekolah minggu berdoa, kita ikut juga berdoa. Tidak tertidur, tidak ngantuk, apalagi ribut. Ya, adik-adik sekolah minggu ya. Adik-adik sekolah minggu harus berkomitmen mulai sekarang. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita ya. Harus memiliki komitmen yang tertulis seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tertulis demikian. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa di dalam situasi apapun. Dan pada Matius pasal 24 ayat 42 tertulis, tetaplah berjaga-jaga. Tetaplah berjaga-jaga. Walaupun dalam keadaan situasi apapun. Ya, anak-anak sekolah minggu. Demikian sapaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami lewat firman-Mu dan mengingatkan kami untuk senantiasa tetap berdoa dan berjaga-jaga. Berilah kepada kami kekuatan, karena hanya kekuatan dari Tuhanlah kami mampu melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah anak-anak sekolah minggu, jadikan mereka pendengar dan pelaku firman-Mu, dan jadikan mereka anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang bijaksana, dan berhikmat. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, dan remaja. Sembuhkanlah dan pulihkanlah jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Hiburlah yang sedang berduka, tunjukkanlah pekerjaan yang belum bekerja, berikanlah keturunan yang belum memiliki keturunan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, semuanya adik-adik kami persiapkan persembahannya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Kendati goncang semesta
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.